Situasi di Selat Hormuz kembali memicu perhatian dunia setelah muncul pernyataan yang saling bertentangan dari otoritas Iran. Peristiwa ini memunculkan spekulasi mengenai perpecahan internal di dalam tubuh pemerintahan Iran terkait implementasi kesepakatan terbaru dengan Amerika Serikat. Halo kaum intelektual sekalian, wah gila. Luar binasa. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha mencret gitu ya. Terutama fanboy atau fans fanatik daripada Iran. Jadi guys, ya baru-baru ini ada berita yang sangat memilukan di mana tubuh IRGC atau masyarakat Iran sekarang sudah terpecah belah. Bahkan Iran juga terpecah belah. Apa buktinya? Buktinya baru-baru ini Selat Hormuz diborgol kembali atau ditutup kembali. Jadi itu artinya perjanjian damai antara Amerika dan Iran sudah dibatalkan. Wow. Gila. Luar binasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu? Apa alasannya? Apakah karena Iran itu hobi perang gitu? Kenapa IRGC itu tidak akur dengan presiden Iran gitu ya? Kenapa mereka suka terpecah belah? Apa alasannya? Apakah ini strategi dari Donald Trump? Di video sebelumnya saya sudah bahas ini ya. Apakah ini sebenarnya tujuan asli dari Donald Trump? Apakah ini politik? Apakah ini cuma prank? Bagaimana dengan Israel? Apakah Israel tidak menyepakati perjanjian antara Iran dengan Amerika? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya dan saya tidak akan berpihak pada siapapun. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, please bagi yang nonton video ini, mari kita tinggalkan dulu agama. Sesuai dengan nama channel ini, sekuler. Ya karena apa? Karena kalau kita sedikit-sedikit bawa agama, kita akan sensitif ya. Kita akan berpihak pada agama tertentu, ya berpihak pada seiman seperti pengamat abal-abal di Konoha gitu. Jadi guys, ya ternyata ya setelah saya riset, ya, kelompok garis keras di Iran itu adalah IRGC atau IRGC. Wow, luar biasa. Jadi sebenarnya IRGC ini tidak menghendaki perdamaian. Ya, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena ini doktrin gitu? Apakah ini pengaruh daripada dogma? Yes, ini sangat berpengaruh. Jadi IRGC ini kan sama seperti pemuka agama atau ormas keagamaan yang dipersenjatai. Sehingga doktrin mereka itu doktrin agama. Tentara nggak boleh seperti itu. Tentara itu harus nasionalis, bukan kepentingan agama gitu. Karena IRGC ini mereka merujuk kemana? Ke kitab suci kan? Ya mereka merujuk ke kitab suci itu apakah bisa digunakan untuk membela nasionalisme? Enggak. Ya karena dalam kitab suci itu enggak ada istilah nasionalisme. Yang ada seagama. Yang ada negara agama. Sehingga IRGC itu lebih memilih yang seiman daripada senegara. Jadi kalau sudah didoktrin dengan agama, maka tidak akan jadi negara maju. Susah banget jadi negara maju. Coba sebutkan satu saja negara maju dunia ini yang berlandaskan agama. Nggak ada. Nggak ada coy. Tapi kenapa kita itu terobsesi dengan negara agama? Nggak ada satupun ya. Kalau misalnya mengatakan Dubai, Qatar, itu bukan negara maju. Arab Saudi itu nggak negara maju. Itu negara kaya. Ya bedakan ya, negara maju itu lebih fokus pada sumber daya manusia. Sumber daya manusianya tinggi, SDM-nya tinggi. Ya, Qatar, Dubai dan sebagainya enggak. Mereka itu beruntung punya minyak. Kalau mereka nggak punya minyak, ya ribut lagi gitu ya seperti zaman dulu. Ya konflik, ribut, perang ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, mohon maaf bagi itu videonya. Tentara IRGC ini sebenarnya biang masalah gitu ya di Iran. Karena mereka berfokus pada doktrin agama. Sangat ya susah sekali ya kalau sudah doktrin agama. Bahkan ketika bosnya meninggal, ketika atasannya meninggal, maka mereka juga akan tetap militan gitu. Kenapa? Karena doktrin agama. Mereka menganggap bahwa bos mereka itu atau pimpinan-pimpinan daripada IRGC atau jenderal-jenderal IRGC itu masuk surga gitu ya, martir gitu.
Ya itu repotnya kalau bawa-bawa agama. Kalau tidak bawa agama gimana? Ya netral. Ya sama seperti Jepang misalnya. Ketika Jepang diborbardir oleh Amerika, apakah Jepang itu ngeyel gitu ya? Bos-bos kita gitu ya, atasan kita atau jenderal-jenderal kita itu masuk surga. Ya kita harus memperjuangkan dong ya. Nggak boleh menyerah sama Amerika gitu, walaupun sudah diborbardir oleh Hiroshima dan Nagasaki. Jadi ini namanya introspeksi diri. Nah yang jadi pertanyaan, apakah semakin kita beragama itu semakin susah introspeksi diri? Ini yang jadi pertanyaan. Saya tidak akan menyimpulkan, Anda yang menyimpulkan. Tapi gini guys ya, mohon maaf bagi yang video ini, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Gini. Jangan terobsesi kita bangun suatu negara itu berdasarkan agama. Ya buktinya Iran susah jadi negara maju. Negara agama itu identik dengan yang namanya diskriminasi dalam beragama. Identik banget. Ya, jadi semoga ya kita sadar bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Iran kan seperti itu ya. Pemerintahnya mengatur cara berpakaian masyarakatnya. Ya, harus pakai penutup kepala. Ya, harus, aduh, kacau banget ya. Ya mirip-mirip seperti negara komunis gitu. Ya, Iran itu kan republik, tapi pada dasarnya komunis. Ya, Iran itu cuma berkedok doang sebenarnya, berkedok republik. Nggak ada republiknya di mana. Presiden Iran itu cuma pajangan. Ya, ketika Ayatollah Ali Khamenei meninggal, ya dia aktif lagi ya karena Ayatollah Ali Khamenei sudah kehilangan kekuasaan sehingga digantikan oleh presiden Iran. Artinya gini ya, nggak ada satupun ya, negara maju di dunia ini hanya karena mereka itu jadi negara agama, nggak ada. Cuman warga Konoha kan fokus pada negara agama. Boleh-boleh aja jadi negara agama, nggak jadi masalah siapa yang melarang. Tapi ya, doktrin dalam agama itu ya itu lebih berbahaya kalau disalah digunakan ya, lebih berbahaya daripada doktrin nasionalis. Doktrin nasionalis itu kan kita bisa rasional kan? Ya dalam membela negara kita kan bisa rasional, tapi kalau doktrin agama itu susah banget ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan. Kemudian RGC juga didoktrin untuk membenci Amerika. Ya ini semua karena doktrin. Ya dari kecil mereka didoktrin untuk membenci Amerika gitu ya. Ya bagaimana mungkin mereka berdamai dengan musuh mereka? Nggak mungkin. Jadi doktrinnya dulu dibenahi gitu ya. Sama seperti Konoha. Kenapa korupsi merajalela di Konoha? Kenapa masyarakat itu suka korupsi? Apa? Karena budaya korupsi. Budayanya dulu yang dirubah. Jadi salah satu pekerjaan paling sulit dari pemerintah itu adalah merubah budaya. Ya kalau bikin jalan tol, ya bikin jembatan ini segala macam apa susahnya? Itu nggak susah. Yang paling susah itu adalah merubah budaya. Itu susahnya minta ampun. Merubah budaya itu kita harus merubah kebiasaan. Merubah kebiasaan itu kita harus merubah karakter. Merubah karakter itu pekerjaan yang paling susah sedunia. Sulit sekali ya. Sulit, saudara. Sulit. Ya, kemudian selain itu, ya ternyata IRGC ini ya tidak sehebat yang kita bayangkan. Sama seperti yang dikatakan oleh Pak Rizal Malarangke. Nggak sehebat yang kita bayangkan. Itu cuma omon-omon aja ya. Kekuatan militer daripada mereka ini cuma omon-omon aja. Ya. Tapi ya mohon maaf ya, saya tidak mengatakan saya paling benar ya. Boleh dong saya berpendapat ya. Itu cuma omon-omon gitu ya. Itu cuma propaganda. Buktinya mereka gagal melindungi Ayatollah Ali Khamenei kalau mereka mau introspeksi diri. Tapi kalau misalnya mereka menyerahkan diri sama Amerika, misalnya nih gencatan senjata, atau meletakkan senjata gitu berdamai dengan Amerika, maka IRGC nggak bakal mau. Karena mereka akan dihabisi. Mereka akan bertanggung jawab, ya, akan bertanggung jawab dengan kelakuan mereka. Itu yang mereka hindari. Sehingga terjadi yang namanya perjanjian. Ya seperti ini ya, ini kan terlalu dipaksakan sebenarnya. Ya, penandatangan MOU ini kan terlalu dipaksakan. Karena ayat-ayatnya itu ya isinya itu multitafsir. Ya seperti misalnya ya menghentikan perang di semua proksi. Proksi yang mana? Proksi kan banyak. Ada proksi Hizbullah, ada proksi Houthi, Lebanon, banyak banget ya. Proksi-proksi daripada Iran gitu ya. Ada banyak ya proksi-proksinya. Belum lagi Hamas ya.
lain sebagainya. Jadi guys ya, mohon maaf bagi untuk video ini ya. Sebenarnya ya inti daripada permasalahan semua ini adalah kita itu takut jadi negara sekuler. Apakah kita jadi negara sekuler itu langsung jadi negara maju? Enggak juga. Ya, tapi itu langkah paling masuk akal gitu ya. Karena rata-rata negara maju itu adalah sekuler. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berpihak di Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.